Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hartono. Dan saya Heni Apsari Winagari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tegangan gabungan, bejana tekan, dan teori kegagalan. Yang pertama ada tegangan gabungan yang akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Ya, langsung. Jenis beban berdasarkan tegangan yang terjadi. Yang pertama ada beban aksial dan geser langsung. Dan yang kedua ada beban puntir atau beban torsi. Lalu yang ketiga ada beban lentur atau beban bending. Nah, di sini ada semacam peta konsep ya, penyebab terjadinya tegangan gabungan. Beban aksial dan beban lentur akan menyebabkan terjadinya tegangan geser. Lalu beban lentur, beban puntir, dan beban geser akan menyebabkan terjadinya tegangan normal. Ada beberapa tegangan normal yang mungkin terjadi pada suatu konstruksi mesin, dan ada beberapa tegangan geser yang mungkin muncul. Nah, tegangan-tegangan ini kita gabungkan yang disebut dengan tegangan gabungan. Tujuan untuk memperoleh status tegangan pada komponen tersebut pada titik yang kita cari. Cara menganalisis jika pada suatu struktur atau konstruksi terdapat dua atau lebih jenis beban, yaitu dengan metode superposisi. Dengan panjang satuan ditambah panjang satuan regangan lentur karena M ditambah regangan aksial karena P sama dengan panjang satuan regangan gabungan karena P dan M. Berikut ada contoh soalnya. Struktur di bawah ini memiliki penampang melintang persegi panjang. Bagaimanakah status tegangan? State of stress pada titik C akibat pembebanan yang ada. Penyelesaian. Langkah awal yang kita lakukan adalah menggambar diagram benda bebas dan menghitung reaksi tumpuan dari bagian struktur yang ditinjau. Diagram benda bebas dan hasil perhitungan reaksi tumpuan seperti disajikan gambar berikut ini. Ya, ini ya gambarnya. RAX meliputi sumbu X yang horizontal. RB merupakan beban tumpuan. Ya, di sini ada jarak beban ini dari atas ke sini, yaitu 1,5 meter dibagi 2, hasilnya ini 0,75 meter. Adapun jarak dari total adalah 6 meter. Sigma MA sama dengan 0. FY ditambah FX, FY 5 meter ditambah FX 0,75 meter dikurangi RBX ini ya 1,5 meter dikurangi lagi RBY 6 meter sama dengan 0. 4/5 F 5 meter ditambah 3/5
F kali 0,75 meter dikurangi 3/5 RB kali 1,5 meter dikurangi 4/5 RB kali 6 meter sama dengan 0. 500 km ditambah 56,25 kN meter min RB kali 0,9 meter min RB kali 4,8 meter sama dengan 0. Min RB kali 5,7 meter sama dengan min 556,25 kN meter. RB sama dengan 556,25 kN meter dibagi 5,7 meter. Hasilnya sama dengan 97,59 kN. Sigma Fx. Lalu kita menghitung sigma Fx sama dengan 0. R AX ini ya. Min Fx plus Rbx sama dengan 0. RAX min 3/5. Nih Fx mana sih Fx? Nah 3/5 plus 3/5 RB sama dengan 0. RAX min 75 kN plus 58,554 kN sama dengan 0. RAX min 16,45 kN sama dengan 0. RAX sama dengan 16,45 kN. Sigma Fy sama dengan 0. RAY min Fy plus RBY sama dengan 0. RAY min 4/5 F plus 4/5 RB sama dengan 0. Lalu RAY min 100 kN plus 78,072 kN sama dengan 0. RAY sama dengan 21,93 kN. Ya, selanjutnya kan sudah diketahui yang tadi gaya normal lambangnya N sama dengan 16,45 kN. Dan gaya geser lambangnya V sama dengan 21,93 kN. Momen lentur lambangnya M sama dengan 21,93 kali 1,5 sama dengan 32,89 kN meter. Lalu kok raisa di backdown? Menghitung superposisi tegangan pada titik C ya dengan titik C dengan yang sudah diketahui tadi, kita menghitung gaya normal, tegangan normal akibat gaya aksial dengan rumus sigma C sama dengan P per A sama dengan 16,45 kN per 0,050 meter kali 0,250 meter. Hasilnya sama dengan 1,32 MPa. Lalu kita menghitung gaya geser, tegangan geser akibat gaya geser lentur. Rumusnya adalah T sama dengan VQ per IT. Q sama dengan AP per Y. Karena ulasan AP sama dengan 0, maka TC sama dengan 0. Jadi ini 0 ya. Lalu kita menghitung momen lentur, tegangan normal akibat momen lentur. Sigma C sama dengan MC per I. T
32,89 kN dikali 0,125 meter per 1/12 kali 0,050 meter kali 0,250 meter pangkat 3. Hasilnya sama dengan 63,15 MPa. Superposisi tegangan, yaitu jumlah dari ketiga tegangan ini. Jadi pada arah horizontal, tegangan normal aksial dijumlahkan dengan tegangan normal lentur. Gabungan tegangan normal sigma C sama dengan 1,32 MPa ditambah 63,15 MPa, jumlahnya sama dengan 64,5 MPa. Sedangkan pada arah vertikal, tegangan geser juga dijumlahkan apabila lebih dari satu tegangan geser. Gabungan tegangan geser tadi 0 ya. Jadi 100 tegangan dari titik C sama dengan 64,5 MPa. Dan kemudian ada bejana tekan berdinding tipis. Umumnya digunakan sebagai penyimpan gas atau cairan yang bertekanan dan akan menyebabkan terjadinya tegangan pada dinding silinder tersebut atau tegangan yang terjadi pada sperikalnya. Ini ada contoh gambarnya. Yang pertama, untuk bejana bertekanan berdinding tipis yang berbentuk silinder, maka tekanan dalam akan menyebabkan terjadinya 3 macam tegangan. Yang pertama ada tegangan tangensial atau biasa dikenal dengan nama tegangan Hooke, simbolnya sigma H. Yang kedua ada tegangan longitudinal atau tegangan aksial, simbolnya sigma L. Dan yang ketiga ada tegangan radial, simbolnya sigma R. Yang pertama tegangan Hooke. Tegangan Hooke adalah tegangan yang arahnya melingkar atau sirkumferensial. Tekanan yang bekerja di dalam area silinder ini ditunjukkan oleh area yang berwarna biru. Tekanan bekerja pada area ini nilainya adalah P dikalikan dengan diameter dan panjang. Tekanan yang terjadi dan diberikan pada area biru ini harus dilawan oleh dinding pipa yang diwakili oleh area berwarna coklat. Sigma H yang bekerja pada dua area ini, masing-masing area adalah luasnya T kali L. Kemudian dikalikan dengan sigma H dan dikalikan 2. Diperoleh rumus ini dan kemudian disederhanakan rumusnya menjadi ini. Sigma H sama dengan P kali D per 2T. Yang kedua ada tegangan longitudinal. Tegangan longitudinal adalah tegangan yang terjadi sepanjang sumbu panjang atau sejajar dengan arah gerakan. Tekanan bekerja berada pada yang berwarna biru dan harus dilawan dengan tegangan A atau longitudinal. P bekerja pada area pi D kuadrat per 4. Sigma L bekerja pada area pi D kali T. Sigma L kali pi dt sama dengan P kali pi D kuadrat per 4. Kemudian disederhanakan menjadi sigma L sama dengan pi kali D per 4T. Keterangannya ini. Tegangan-tegangan longitudinal juga terjadi sebagai akibat perbedaan temperatur. Tegangan ini dapat dihitung melalui persamaan berikut. Ini jika terjadi perbedaan temperatur, rumusnya sigma temperatur sama dengan min alfa kali delta T dikali E. Dan ini keterangannya. Kemudian yang terakhir ada tegangan radial. Tegangan radial adalah tegangan yang arahnya tegak lurus terhadap dinding pipa tersebut. Untuk bejana bertekanan dinding tipis, maka mengabaikan nilai daripada tegangan radial ini. Karena nilainya amatlah kecil, jadi tidak perlu menghitung nilai radial. Nilai dari tegangan radial ini.
Kemudian ada regangan Hooke dan longitudinal. Rumusnya epsilon D sama dengan epsilon H sama yang ini epsilon D atau diameter sama dengan 1/E kali sigma H sama dengan dikurangi Poisson ratio sigma L. Kemudian yang epsilon L atau yang longitudinal sama dengan 1/E dikali sigma L min Poisson ratio sigma H. Kemudian ada regangan volumetrik. Regangan volumetrik merupakan perbandingan perubahan volume terhadap volume asal. Untuk peningkatan panjang rumusnya L plus sigma L dan peningkatan diameter D plus sigma D. Untuk volume akhir sama dengan V plus sigma V sama dengan pi/4 D plus sigma D kuadrat dikali D plus sigma D. Dan rumus akhirnya adalah pi/4 D kuadrat dikali sigma L plus 2D kali L dikali sigma D. Karena ini dikurangin pi/4, rumusnya ini dikurangin pi/4 D kuadrat kali L. Kemudian untuk regangan volumetriknya epsilon V sama dengan sigma V per V. Sigma V per V sama dengan pi/4 D kuadrat dikali sigma L plus 2 kali DL dikali sigma D per pi/4 D kuadrat dikali L sama dengan sigma L per L tambah L dikali sigma D per D, hasilnya epsilon L plus 2 dikali epsilon D. Ini adalah rumus akhirnya. Kemudian ada contoh soal, sebuah silinder bertekanan dengan panjang 0,8 meter terbuat dari baja dengan tebal 5 mm, memiliki modulus elastisitas 210 kali 10⁻³ Newton kali mm kuadrat dan Poisson ratio 0,28. Silinder ini memiliki diameter rata-rata 0,8 meter dan pada ujungnya ditutup dengan plat yang rata, serta memiliki tekanan dalam sebesar 3 Newton per mm kuadrat. Hitunglah peningkatan volumenya. Ini ada gambarnya. Diameter 3 dan panjangnya adalah 8. 0,3 meter dan 0,8 meter. Kemudian penyelesaiannya yang pertama adalah menghitung tegangan Hooke. Rumusnya sigma H sama dengan P dikali D per 2T sama dengan 3 Newton per mm kuadrat dikali 300 mm per 2 dikali T-nya 5 mm. Dari sini soal sudah diketahui. Hasilnya 90 Newton per mm kuadrat. Dan kemudian ada tegangan longitudinal sigma L sama dengan pi kali D per 4T sama dengan 3 Newton per mm kuadrat dikali 300 mm per 4 kali 5 mm, hasilnya 45 Newton per mm kuadrat. Kemudian mencari regangan longitudinal. Rumusnya epsilon L sama dengan 1/E dikali sigma L dikurangi Poisson ratio sigma H sama dengan 1/210 dikali 10⁻³ Newton per mm kuadrat dikali 45 dari ini dikurangin 0,28 kali 90, hasilnya 0,00009429. Kemudian mencari regangan Hooke, rumusnya epsilon H sama dengan 1/E sigma L dikali sigma L sama dikurangi Poisson ratio sigma L sama dengan 1/210 dikali 10⁻³ Newton per mm kuadrat dikali 90 dikurangi 0,28 dikali 90, hasilnya 0,003686. Kemudian mencari regangan volumetrik. Rumusnya epsilon L ditambah 2 dikali epsilon H. Sudah diketahui tadi, hasilnya 0,00
0,09429 dan epsilon hanya atau regangan Hooke-nya 2 dikali 0,0003686, hasilnya adalah 0,000833134. Kemudian mencari volume awal, rumusnya Pi dikali D kuadrat per 4 dikali 800. 800 itu adalah panjangnya dijadikan milimeter. Hasilnya adalah 56,5487 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian mencari peningkatan volume, tinggal dikali volume awalnya dengan regangan volumetrik. 56,5487 dikali 10 pangkat min 6 dikali 0,000833134, hasilnya 47.009 mm kubik. Kemudian ada yang materi terakhir, ada teori kegagalan. Suatu komponen dikatakan gagal apabila komponen tersebut tidak bisa menjalankan fungsi sesuai peruntukannya karena adanya patahan elastis di mana terjadi pada saat dimulainya regangan permanen. Jenis patahan ada dua, yaitu patahan getas. Kegagalan yang terjadi karena pemisahan secara langsung dari suatu partikel bahan yang satu dengan yang lainnya di mana sedikit sekali deformasi plastis. Kemudian ada patahan ulet. Pada kasus kegagalan ini terjadi deformasi plastis yang besar dan terjadi slip atau pergerakan dari dislokasi. Ini ada salah satu contoh sebuah poros transmisi mengalami kegagalan. Di sini ada poros transmisi yang patah. Ini merupakan jenis patahan getas. Jenis-jenis kegagalan ada yang pertama teori tegangan normal maksimum dari Rankine. Teori ini berdasarkan hasil eksperimen Insinyur W. J. M. Rankine. Kegagalan suatu material terjadi bila tegangan normal maksimum, simbolnya sigma I, mencapai suatu harga tegangan lulu, simbolnya sigma Y, atau tegangan patahnya, tanpa memperhatikan tegangan utama atau prinsipal stres lainnya. Jadi apabila sigma I sama dengan sigma Y itu mengalami kegagalan. Kriteria ini cocok untuk material getas. Nah, di sini ada sebuah grafik. Desain akan aman apabila sigma 1 kurang dari SY atau sigma 2 lebih dari min SY. Artinya jika tegangan terjadi di sini maka masih aman. Apabila tegangan lebih dari sigma 1 lebih dari SY, di sini tegangan akan mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua ada teori tegangan geser maksimum atau Tresca. Kriteria ini didahului pertama kali oleh C.A. Coulomb pada tahun 1773 dan kemudian oleh H. Tresca pada tahun 1864. Suatu material dinyatakan gagal bila tegangan geser maksimum sama dengan hasil pengujian yang dilakukan pada uji tarik. Kriteria ini cocok untuk material yang ulet. Ini adalah yang untuk dua dimensi. Sigma 1 dikurangi sigma 2 per 2 sama dengan sigma Y per 2, artinya sigma 1 sama dengan sigma Y. Dan untuk yang 3 dimensi, sigma 1 dikurangi sigma 3 per 2 sigma sama dengan sigma Y per 2, dan kemudian diperoleh sigma 1 kurangi sigma 3 sama dengan sigma Y. Nah, di sini juga ada diagramnya. Desain akan aman apabila sigma 1 dikurangi sigma 2 per 2 kurang dari SY. Sama dengan ini sigma 1 dikurangi sigma 2 kurang dari SY. Dan apabila lebih dari
SY ini tegangan lebih dari SY, tegangan akan mengalami konstruksi akan mengalami kegagalan. Hampir sama seperti yang teori Rankine. Dan kemudian ada teori energi distorsi atau von Mises. Teori ini didahului oleh M.T. Huber di Polandia pada tahun 1904 dan secara bebas dikembangkan oleh R. von Mises di Jerman pada tahun 1913 dan Henke pada tahun 1925. Kegagalan diprediksi bila energi distorsi atau regangan geser maksimum menjadi sama atau melebihi regangan geser yang ditentukan dari uji tarik sederhana. Kriteria ini cocok untuk material yang ulet, yang mendapat tegangan biaksial atau triaksial. Nah, ini untuk yang 3 dimensi, rumusnya regangan geser maksimum akibat distorsi, rumusnya ini, dan untuk regangan geser maksimum akibat uji tarik, ada yang rumusnya ini. Dan untuk 2 dimensi, rumusnya sigma 1i kuadrat dikurangi sigma i dikali sigma 2, sigma 1 dikali sigma 2 plus sigma 2 kuadrat sama dengan sigma y kuadrat. Ini adalah 1 ya, bukan i. Nah, ini ada diagramnya. Desain akan aman apabila sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 1 dikali sigma dikurang sigma 1 dikali sigma 2 kurang dari SY kuadrat. Akan aman apabila di sini tegangan terjadi di sini. Jika melebihi ini, maka konstruksi akan mengalami kegagalan. Kemudian ada teori tegangan utama maksimum atau ST Finan. Teori ini ditemukan oleh ST Finan, khususnya berlaku untuk material getas. Kegagalan diprediksi muncul bila regangan utama maksimum, lambangnya epsilon 1, mencapai suatu nilai dari regangan elastik limit. Simbolnya sigma y per e. Jadi epsilon 1 sama dengan sigma y per e. Ini untuk yang 3 dimensi, rumusnya ini. Hasil rumusnya sigma 1 dikurangi Poisson ratio dikali sigma 2 tambah sigma 3 sama dengan sigma y. Dan untuk yang 2 dimensi, sigma 1 dikurangi Poisson ratio dikali sigma kuadrat sama dengan sigma y. Kemudian ada teori energi regangan maksimum, Beltrami. Kegagalan suatu bahan diasumsikan terjadi ketika energi regangan maksimum mencapai suatu energi regangan yang ditentukan pada ujian tarik sederhana. Untuk 3D-nya, energi regangan akibat deformasi, yaitu rumusnya seperti ini. Lalu untuk energi regangan akibat uji tarik, U sama dengan sigma y kuadrat per 2i, rumusnya yaitu ini. Dan untuk yang 2D, rumusnya adalah ini. Setelah itu ada contoh soal. Di satu titik dinding suatu pipa baja tipis terdapat tegangan-tegangan yang saling tegak lurus sebesar 40 MPa dan 20 MPa. Keduanya tarik ya. Hitunglah tegangan ekivalen dalam tarikan sederhana menurut teori regangan utama maksimum dan teori energi regangan total. Poisson ratio sama dengan 0,28. Setelah itu ada penyelesaiannya ya. Jadi kan tadi 40 sama 20 MPa saling tegak lurus dan tarik ya. Seperti ini. Apa gambarnya? Diketahui hilang.
Diketahui sigma 1 sama dengan 40, sigma 2 sama dengan 20, sigma 3 sama dengan 0. Dengan teori regangan utama St. Venan, tegangan ekuivalen dalam tarikan sederhana adalah seperti ini menghitungnya. Sigma 1 min Poisson ratio dikali sigma 2 tambah sigma 3 hasilnya sama dengan disubstitusikan, lalu hasilnya sama dengan 34 MPa. B. Teori regangan total Beltrami. Masukkan rumusnya. Sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat tambah sigma 3 kuadrat min 2 Poisson ratio kali sigma 1 kali sigma 2 tambah sigma 2 kali sigma 3 tambah sigma 3 kali sigma 1 sama dengan sigma kuadrat. Lalu disubstitusikan, hasilnya sama dengan 1552 atau sigma sama dengan 39,4 MPa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saat presentasi. Mohon maaf atas kekurangannya, keterbatasan. Ya, itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.